Salam, salam sadis, salam malam Jumat. Udah cepat hari Kamis lagi ya. Hari Kamis lagi cepat kali ya, malam Jumat. Ya, market gitulah ya. Tadi malam sempet naik lagi dia sedikit ya ke 19 sampai 19.600-an gitu. Ya. Itulah market. Kemarin sempet ini dolar hampir 115 loh, menguat 114, sekian, hampir ke 115 ya kan. Nah, untung dari Bank of England itu ada dia punya bond, nah maka dolar turun gitu ya. Dia punya bond, mungkin mereka alihkan ke emas kali. Maka kemarin semalam emas naiknya lumayan loh, sampai 30 dolaran nutup ya. Naiknya lumayan tadi malam. Yang dari pas kemarin itu market Asia ya hijau-hijau tipis. Nggak taunya malamnya naiknya lumayan gitu. Dan juga mungkin juga karena semalam itu si Jerome Powell, orang pikir dia akan ngomong apa, ternyata cuma pembuka aja. nggak ada apa-apanya gitu ya, makanya ya. Tapi ini tadi market Asia dolar sedikit menguat balik, naik sedikit ya kan. Semalam nutupnya sempat ke 112. Tadi pagi saya bangun, saya lihat nutupnya di dolar sempat 112, sekian, ini udah 113, sekian lagi gitu ya. Jadi ini kalau ini saya buat video sekarang, market cap di 945,4 billion, volume di 81,5 billion, BTC dominance masih menguat 39,7. Karena altcoin orang kurang masuk gitu ya. BTC di 19.544, ETH di 1.340 ya. BNB 284 lumayan juga. XRP menguat 4% juga ya, udah kembali ke 44 sen. Kemarin sempat drop ke 42 sen gitu ya, lumayan juga ya. Ya, ada hijau-hijau tipis juga lah ya. Lihat ininya agak-agak hijau-hijau tipis juga. Tapi ya kondisi begitu. Oh ya, Chainlink agak merah kemarin habis yang ngomong, malah dia tadi malam dia ke ini atas, dorong atas dikit, dia double top, malah sekarang koreksi gitu. Tapi ya nggak masalah kan, saya bilang kalian cicil Chainlink ini untuk nanti pertengahan bulan Oktober gitu ya. Jadi semoga kalian bukan ngambil all in gitu, cicil masuk. Jadi kalau dia koreksi bisa cicil lagi gitu ya. Mudah-mudahan lah nggak salah pengertian gitu ya. Terus tadi ada yang nanya, kok bisa ambil bear, kok bisa ambil bull? Ini agak-agak ini sulit. Soalnya gini, kalau kita lihat hari ini ya, kalau hari ini di eventnya, kalau kita lihat di ini schedule eventnya itu ya, hari ini Amerika ada GDP ya, terus juga initial job claims itu mungkin agak pengaruh dikit ya. Ada sedikit orang FOMC speak, si Bular kadang dia ngomong, kalau dia hawkish itu agak ngefek market juga. Tapi apapun itu besok gitu ya, besok PCE mungkin, tapi yang paling ngaruh besok itu pas buka market itu besok option gitu. Malah saya rasa malam ini tapi market mungkin akan agak volatile, pertarungan bear sama bull gitu ya. Bear sama bull mungkin akan saling dorong, karena option ini bukan hanya BTC, termasuk Ethereum
Tadi ada yang kok tolong bahas ETH, dia sangkut ETH Bull. Kamu tunggu, saya nggak tahu ini pertarungan besok Jumat ya, gede. Besok itu optionnya gede, BTC gede, ETH juga gede gitu. Makanya agak-agak wanti-wanti juga besok gitu. Mungkin volatile ini. Sebelum dia ini, ya besok dia buka market, habis buka market Amrik sekitar jam 10.30 lah. Di Indo berarti 9.30 gitu ya. Besok itu pembukaan market dia. Ya kita lihat lah dia dealing dia punya option gitu. Ya, itu gede. Di total itu ya, Bitcoin ada sekitar 2 miliar US dollar juga optionnya. ETH juga ada 2 billion juga, itu gede loh. Total 2 itu ada 4 billionan loh optionnya. Gede banget besok. Dan ini dia saling dorong gitu. Ada yang pasang optionnya bear di 18.9 dengan 19.000, ada yang bet lebih kurang 130 juta US dollar. Saya udah lupa, saya lihat bentar tadi beritanya dia punya ini nomor numbernya gitu ya. 19.000 sampai 20.000 juga ada berapa ratus juta. Yang agak ini 2122. Jadi ada yang itu balance-nya di situ 2122, 21.000 ke 22.000 itu bull di situ ya. Sedangkan bear-nya berharap di 18.19 atau 2021 kalau nggak salah ya. Ya. 18.19 terus 2021 gitu kalau nggak salah, saya lihat tadi. Itu juga lumayan yang bet di situ gitu. Ya. Itu juga kategori bear gitu. Nah, yang bull-nya itu di 2122 gitu, max span. Bisa aja besok di situ. Atau kemungkinan bear-nya yang antara 20 ke 21 di situ. Ya. Jadi kita lihat itu. Mungkin market akan sorong-sorongan mereka gitu atau apa. Dan ETH lagi, ETH kemana arahnya juga kita nggak tahu. ETH juga ada sebagian dia option bullnya di 1.500-an, ada yang 1.400. Ya lihat juga sorong-sorongnya kemana, atau 1.300 something ke 1.400. Jadi ada dia punya itu. Jadi mudah-mudahan yang ETH bull, kamu pegang bull, besok bisa bull yang menang, ETH-nya bisa disorong mungkin 1.400 something ke 1.500, ya kita nggak tahu ya. Max span-nya di situ. Tapi ya namanya market, mereka bertarung juga antara bear sama bull di optionnya gitu ya. Jadi ya lihatlah besok, maka market agak-agak akan ada volatile gitu besok. Daripada kalau kita lihat event-event ini, ya event bentar ngaruh tapi nanti juga kegencet lagi karena mereka mau cuan gitu ya, saling sorong. Pertarungan bear sama bull gitu di optionnya nanti ya, dan gede lagi akhir September ini, besok Jumat akhir September lagi. Makanya ini agak-agak gimana mau lihat juga itu nanti besok Jumat, terus Sabtunya itu Sabtu pagi itu berarti kita juga harus lihat tutup candlenya monthly-nya di mana itu ya. Itu juga sangat penting juga, makanya market maker mau atur kemana. Maka untuk hal itu, tadi ada yang nanya, kok boleh ambil bull atau saya agak ragu, karena nggak tahu pertarungan sorong-sorongan ini kemana arahnya, mereka lebih kuat siapa gitu. Ya kalau saya pikir sih, mungkin nggak sampai ke 22, mungkin antara 20.000 something ke 21 atau 21, something bisa aja. Ya kita nggak tahu lah, itu untuk BTC ya. Kita lihatlah besok gitu. Jadi mungkin ada tekanan atau ya
ada yang bear lebih kuat, langsung tiba-tiba entah dia dibanting ke 18, who knows gitu ya. Market ini lihat-lihatlah kuatan modal siapa nanti mereka gitu ya. Makanya sulit kita tebak, ini nggak bisa tebak, itu karena pertarungan orang berduit gitu. Siapa lebih kuat nekan ini di optionnya ya. Jadi begitu aja market hari ini, kita lihat aja, nggak usah apa juga ya. Altcoin juga sulit sih mau di scalping. BTC dominance-nya tinggi 39,7, juga resiko kalau kita mau scalping gitu. Kecuali kalau Anda lihat altcoin yang udah mau posisi koreksi, nah itu bisa Anda ambil short gitu ya. Saya rasa lebih itu potensi. Jadi misalnya ada nanti bear tekan sempat ke bawah bentar ya, Anda bisa dapat juga. Tapi ya itu harus kondisi gitu ya. Kalau Anda masuk, Anda harus pantau lilin karena bisa aja volatile, entah dia V-shape gitu, itu bisa aja kejadian gitu ya. Saat kalau misalnya nanti dia saling nekan gitu, kita nggak tahu ya. Tapi ya malam ini lihat dulu gimana ininya. Dolar mungkin udah nggak, mungkin bermain di 113 something dulu gua rasa gitu ya, karena mata uang lain sangat tertekan gitu ya. Itu harus koreksi dulu lah. Seharusnya dolar itu harusnya mereka setel dikoreksi dulu gitu ya. Santailah malam Jumat biasa. Lemaskan otot. Oke. Kita lihat aja itu besok lebih ini krusial gitu apanya, karena juga di akhir bulan penentuan kuartal ketiga ya. Besok itu sebab penting gitu, mungkin lebih volatile, bisa aja terjadi naik turun gitu ya. Mari kita lihat aja malam ini sama besok, tinggal momen aja. Jadi kalau kalian lihat momen ada kebanting ke bawah ya, kalian boleh ambil. Misalnya mau ambil bull dikit gitu, boleh gitu ya. Misal andai kata ini hari ini misalnya ya, bisa aja nih dia sekarang buat video sekarang di 19.500-an. Andai kata dia ketekan aja ke 19 atau 18.900, kalian mau ambil bull dikit dengan ini ya, nggak ada yang garansi ya. Mudah-mudahan expire-nya kalau bisa ke 20.000 aja kan lumayan gitu. Kita nggak harap max spend-nya di 22 gitu, 21, dia 20.000 something aja. Andai kata di situ besok ya lumayan gitu ya kan. Jadi kita lihat aja momen, jadi istilah nunggu momen gitu. Kalau ada momen mereka pas banting, di situ kita ini. Tapi andai kata dia sorong ke atas dulu ya kan, ya tergantung lihat sorongnya seberapa. Nah, sorong ke atas yang agak ragu saya karena dia bisa ke arah mana, entah dia bisa ke 20, 21 juga nanti Oktober takutnya relief rally. Tapi andai kata dia banting ke bawah ya, saya lebih yakin ambil bawah gitu. Misalnya dia banting ke 19 gitu, nah di situ mungkin kita bisa ambil up, BTC up, atau kalian bull atau ini long ya, karena harapannya lebih besar dia ke 20.000 gitu atau 21 gitu ya. Kita nggak harap kedua-dua dulu lah, mungkin agak ribet gitu ya. Ke situ aja kan dapatnya lumayan gitu misalnya gitu ya kan. Terus juga andai kata Anda serok misal dia nanti ada ke 19 atau 18.900 gitu, Anda ambil long atau ambil bull gitu, lebih ini, karena saya yakin di Oktober juga agak lebih ini, berharap ada lebih relief rally gitu ya, karena Oktober nggak ada FOMC juga. Kita lihat ini satu lagi berita tadi saya lihat itu Bank of England juga kayaknya udah kegencet sekali, mereka mau QE katanya. Nah kalau dia QE itu
ada suntikan dana ke market juga ke bank itu pasti kayaknya akan ada efek sedikit ke BTC sama emas gitu ya. Mungkin di situ ada naik dikit nanti andai kata benar Bank of England mau QE, tapi ya kita nggak tahu, itu kan berita hari ini, kapan dilakukan juga kita belum tahu gitu ya. Ya lihatlah market, kita nggak bisa kondisi begitu, selalu pantau, lihat pergerakan, cari celah dan momen. Kalau dapat celah, dapat momen, di situ kita masuk. Oke? Jadi begitu aja video hari ini di malam Jumat. Lemaskan ototmu, relax, santai. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.